Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mengenai seputar saum sudah ada yang membahas. Di catatan slide saya, kajiannya sampai kepada pasal mengenai membaca sebagian surat dan membaca surat yang tidak beraturan. Nah, sekarang kita masuk ke pasal berikutnya, yaitu pasal sakta. Sakta. Mohon maaf, Ada yang di dalam remote lah ya. Yang lain, suaranya selain Pak Ustadz, suaranya Pak Ustadz, mohon mute aja sebentar. di mute. Nah, Mohon teman-teman yang terbuka di mute sendiri aja supaya suara Pak Ustadz tidak tertimpa oleh suara yang lain. ya. Ya silakan Pak Ustadz. Ya, coba ditampilkan di bab tentang sakta. Sakta Baik, Pak. di dalam sholat. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasal sakta. Sakta itu artinya diam sejenak di dalam sholat. Di kalangan para ulama memang ada yang menganjurkan untuk sakta di beberapa tempat. Seperti misalnya saya baca salah satu pandangan sebagian ulama, sakta itu dianjurkan antara doa iftitah dan ta'awud. Kemudian antara antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Kemudian antara doa iftitah dan ta'awud, antara Fatihah dan ta'awud, antara akhir Fatihah dan amin, antara amin dan surat, dan antara surat dan ruku. Namun rincian ini nampaknya lebih kepada kehati-hatian, karena hanya ada beberapa poin saja yang merujuk kepada dalil-dalil yang sahih. Nah, misalnya di hadis yang pertama, yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nampaknya hadisnya tidak sama ya. Sebentar. Betul Pak, diulang balik lagi. Yang tadi betul. Ya betul. Ya betul yang itu. Ini di laptop saya kebetulan ada pembantu laptop. Takutnya di situ error, jadi masih ada di laptop saya. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, kuntu usallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fis shalah, dan ketika itu Nabi sedang melaksanakan salat. Fa yaruddu alayya, lalu beliau menjawab salam kepadaku. Falamma raja'na, maka setelah kami kembali, salam tu, aku mengucapkan salam alaihi atas beliau. Falam yarudda alayya, namun beliau tidak menjawab salamku. Waqala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna fi sholati la syuglan. Kata Nabi, sesungguhnya dalam sholat itu pasti ada kesibukan. Nah, ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan, ini agak diselipkan hadis ini tentang kebolehan seorang mengucapkan salam di dalam sholat, mengucapkan salam kepada orang yang sholat, bukan mengucapkan salam di dalam sholat. Boleh seseorang mengucapkan salam kepada orang yang sholat. Dan di awal-awal Islam, mengucapkan salam kepada orang yang sholat itu,
ketika orang yang sholat mendengarnya masih dibolehkan untuk menjawab. Nah, seperti di sini kata Abdullah bin Mas'ud, usallimu ala nabi, aku mengucapkan salam kepada Nabi wa huwa fis sholat, ketika itu Nabi sedang melaksanakan sholat, fa yaruddu alayya, ternyata Nabi membalas salamku. Tapi falama roja'na salam tu alaihi, setelah kami kembali pulang, kami mengucapkan salam lagi. Nah, kali ini falam yarudda alayya, ucapan salamku tidak dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah setelah selesai sholat, Nabi mengatakan inna fis sholati lasyuglan, sesungguhnya sholat itu ada kesibukan. Maka ada perubahan hukum. Di awal-awal boleh menjawab salam, namun setelah di akhir kemudian dimansuh, hukum itu menjadi tidak boleh. Kecuali di dalam sholat itu membaca Al-Quran dan zikir-zikir dalam sholat saja. Nah, hanya saja memang di sini timbul persoalan, bolehkah orang yang sedang sholat menjawab salam? Jadi umpamanya kita sedang sholat, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, bolehkah salam itu dijawab oleh kita? Jawabannya boleh. Hanya saja kebolehannya bukan dengan ucapan lagi seperti di awal-awal, tetapi itu dengan menggunakan isyarat. Kalau saya membaca beberapa hadis, isyaratnya itu dengan tangan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membalikan tangannya, perut tangannya di bawah dan punggungnya di atas. Jadi menjawab salam itu bukan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi dengan seperti ini. Misalnya ada yang mengucapkan salam ke kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya cukup dengan isyarat seperti ini. Nah, itu boleh seorang berisyarat dalam sholat untuk menjawab ucapan salam, tidak boleh dengan kata-kata. Karena kata-kata yang diizinkan di dalam sholat itu hanya bacaan Al-Quran dan bacaan-bacaan zikir di dalam sholat. Nah, ini yang diambil dalam hadis ini hanya saktah secara umum saja, bahwa kalau ada orang yang mengucapkan salam, kita tidak boleh membaca dengan ucapan salam lagi, tapi saktah saja dan menjawab dengan isyarat. Nah, kemudian hadis yang kedua, ini hilang di monitornya, Pak. Hadis yang kedua di monitor hilang, Pak. Nampaknya error ya. Dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanat lahu saktatun idaf tatahas sholat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan sakta atau diam sejenak, idaf tatahas sholat, apabila memulai sholatnya. Halaman berapa ya ini? Bukan ini, Pak. Itu masuk kesimpulan. Nah, ini tadi. Stop. Oh, kelewat lagi. Kelebihan. Ini tadi. Tadi udah kelihatan bayangannya. Ini. Itu mundur lagi, Pak. Ini. Terus mungkin satu lagi. Ini. Ya, itu betul. Stop di situ. Stop. Balik. Mundur lagi satu halaman. Ya, stop di situ. Ini judulnya. Ya. Nah, ini ada atau dia beberapa hadis yang menjelaskan kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sakta atau diam sejenak, ya. Sakta tidak membaca, tidak memperdengarkan bacaan atau tidak
melanjutkan ke kaifiat berikutnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu saktatun idaf tatahas shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan saktah atau diam sejenak idaf tatahas shalah apabila telah memulai salatnya. Jadi setelah mengucapkan Allahu Akbar, Nabi itu tidak langsung membaca surat Al-Fatihah, tetapi Nabi diam sejenak, dan diamnya itu bukan dia melamun, tetapi dia membaca doa iftitah. Nah, seperti di hadis yang kedua dijelaskan oleh Samurah, annahu hafidhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Samurah bin Jundab, annahu hafidhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saktataini. Bahwasanya ia menghafal, mengetahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali saktah. Pertama, idza kabbaro, saktah apabila bertakbir, Allahu Akbar. Maka Nabi itu berhenti, tidak langsung membaca surat Al-Fatihah dan surat lain. Yang kedua, wasaktatan idza faragha min qiraati ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila beliau selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di situ Nabi melakukan saktah dan bersiap untuk mengucapkan amin. Nah, setelah amin, di situ tidak cepat-cepat membaca, tapi agak nyantai, kemudian lanjut membaca surat yang lain selain surat Al-Fatihah. Dan ini merupakan bagian dari tumakninah di dalam sholat itu. Jadi walaupun saktah ini sunat saja hukumnya, tidak wajib, tetapi lebih baik kita menjalankannya, melaksanakannya. Saya sering mengikuti beberapa imam, wabil khusus ketika melaksanakan sholat tarawih, itu banyak imam yang meninggalkan secara sengaja, saya perhatikan, secara sengaja meninggalkan doa iftitah. Begitu naik, begitu pergantian rakaat setelah tahiyat, kemudian takbiratul ihram lagi, lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus saja, tidak di rakaat-rakaat berikut setelah salam masuk lagi rakaat baru tidak membaca doa iftitah. Nah, padahal sebenarnya walaupun doa iftitah ini sunat, tetap saja dalam sunat itu ada wajibnya, yaitu kita wajib mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sengaja ditinggalkan, ini ada masalah. Kenapa ditinggalkan? Tapi kalau tertinggal, tidak menjadi madorot, tidak menjadi rusak sholat kita. Nah, jadi menurut hadis ini bahwa saktah itu ada 2. Satu, idza kabbaro, apabila Nabi bertakbir Allahu Akbar, Nabi saktah sejenak, dan itu membaca doa iftitah. Kemudian, wa idza faragha min qiraati ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila selesai membaca surat Al-Fatihah, di ujung ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Nabi saktah, dan bacaan yang dibaca oleh Nabi adalah bacaan amin. Kemudian yang kedua, masih riwayat dari Samurah, hafidtu saktataini fis shalah. Aku menjaga, aku hafal 2 saktah di dalam sholat. Satu, saktatan iza kabbaro, saktah ketika bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Iza kabbarol imam, apabila imam bertakbiratul ihram, hatta yaqra'a, sehingga imam membaca Al-Quran dan membaca surat yang lain. Membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Wasaktatan iza faragha min fatihatil kitab. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan saktah apabila membaca surat Al-Fatihah, wa suratin, dan surat yang lain ingdar ruku, ketika hendak ruku. Nah, artinya ada jeda di situ. Menurut hadis ini, pertama Allahu Akbar saktah, dan itu membaca doa iftitah. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin saktah, dan itu diisi dengan membaca amin. Lalu kemudian ingdar ruku, ketika hendak ruku setelah membaca surat yang lain selain Al-Fatihah, begitu selesai tidak langsung ruku, tetapi ada ada jeda sejenak dan kemudian melakukan ruku. Nah, dari hadis-hadis itu dapat kita ambil keterangan atau kesimpulan. Mbak, dipindahkan slide-nya. Jadi kita baca keterangan dari beberapa hadis yang tadi kita baca. Ya. Keterangannya adalah saktah pertama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu karena beliau membaca doa iftitah dengan sir. Nah, kenapa Nabi saktah setelah takbiratul ihram? Alasannya karena Nabi membaca doa iftitah dengan sir atau dengan pelan-pelan. Dan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada makmum untuk takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Oleh karena itu, bagi imam ini harus paham, karena makmum-makmum itu tidak semua bisa lancar dengan cepat membaca doa iftitahnya. Maka disunahkan imam-imam itu membaca doa iftitahnya yang panjang, ya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Doa iftitah itu ada beberapa macam dan ada yang paling panjang. Jadi kalaupun tidak yang panjang, minimal yang sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Khawatir nanti makmum yang di belakang itu belum selesai membaca doa iftitah, kita sudah memulai bacaan surat Al-Fatihah. Sekali lagi, walaupun ini hukumnya sunat, tetapi dalam ibadah-ibadah yang hukumnya sunat itu ada wajibnya, yaitu kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dengan sengaja kita meninggalkan amalan-amalan sunnah di dalam sholat, kecuali karena ada uzur. Nah, adapun saktah yang kedua, yaitu setelah baca Al-Fatihah dan ketiga setelah baca surat. Jadi ada saktah setelah baca Al-Fatihah dan saktah setelah membaca surat. Itu tidak ada keterangan yang sahih bahwa beliau membaca sesuatu. Oleh karena itu tidak disyariatkan berdoa atau membaca apapun pada kedua saktah ini, dan kedua saktah ini tidak selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada ya sebagian ulama yang menyarankan bahwa saktah itu katanya kita sekedar disunahkan sekedar membaca subhanallah. Jadi begitu waladhdallin amin. Nah, kemudian ada setelah amin tidak langsung membaca, saktah sejenak dengan membaca subhanallah atau sekedar membaca subhanallah. Nah, kalau maksudnya sekedar atau seukuran membaca subhanallah dalam arti durasi waktu, itu bisa diterima, ya. Tetapi kalau maksudnya adalah harus membaca subhanallah, ini tentu tidak ada dalil yang sahih. Namun nampaknya para ulama itu menunjukkan durasi, ya. Berapa jeda lama saktah di dalam salat, seukuran jedanya itu seperti membaca subhanallah. Artinya tidak terlalu lama kita melakukan saktah, ya. Jadi kalaupun kita mau mengamalkan
saktah setelah membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, silahkan saktah tapi tidak ada bacaan apa-apa. Kemudian setelah membaca surat lain, misalnya surat Al-Ikhlas, setelah walam yakul lahu kufuwan ahad, nah saktah sejenak artinya tidak langsung ruku. Saktah jeda sejenak setelah kurang lebih seukuran seseorang membaca subhanallah, durasi waktunya, baru kemudian dia melakukan ruku. Nah, apabila itu dilaksanakan, tentu ini ada baiknya karena sholat kita menjadi santai, menjadi tumakninah, tidak langsung cepat-cepat berpindah gerakan. Hanya saja tidak ada bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali saktah pertama, yaitu pada saat kita takbiratul ihram sebelum membaca surat Al-Fatihah, ada saktah di situ dengan membaca doa-doa iftitah. Nah, kemudian berikutnya tentang takbir untuk ruku dan sujud dan bangkit dari keduanya. Ini kenapa monitornya macet ya, Pak? Dalinya jadi nggak kelihatan. Slide-nya, Pak. Slide tentang takbir untuk ruku, sujud, dan bangkit dari ruku dan sujud. Kok pada keluar nih? Mana? Belum tahu. Ustadznya sama Agus Heri keluar. Pak Agus Heri ada di iPhone, tapi kalau Pak Ustadznya memang keluar kelihatan. Kepental. Ambil alih Bang Agus Heri. Pak Adi Warman bisa jadi co-host, Pak Ardi. Yang filenya sudah punya siapa ya? Ini kayaknya koneksi ini masalah. Tapi Pak Ustadznya juga nggak ada, Pak. Ya, tapi maksudnya dipersiapkan. Sebentar lagi mungkin Pak Ustadz masuk lagi. Ini mungkin Pak Ustadz juga lagi bingung. Sebentar lagi masuk lagi kan. Loh, saya itu masih on, tapi kok jadi live? Apa ya?
jadi kacau gini ya. Testing. Aduh, suara yang mana yang keluar? Yang di iPhone, Pak. Kalau yang di PC nggak muncul ya, Pak ya? Nggak muncul speakernya, suaranya nggak masuk. Oh, bentar. Saya pindahin. Mohon maaf ini tadi ada gangguan, Pak. Iya. Coba Mama dinyalain Ntar komputernya. hotspotnya. Bapak pinjam hotspot Mama coba. Iya, Pak Ustadz, saya juga ada kendala, maaf. Ini, kalau di Pak Ustadz masih ada tulisannya host nggak? Apa co-host gitu? Co-host? Nggak ada, Pak. Nggak ada di saya. Iya, benar, sekarang nggak ada. Hostnya di saya, Pak. Nanti coba saya Panasir bikin jadi co-host. Oh iya. Oh iya. Sekarang jadi Pak, pindah ke Pak Erwin. Iya. Kalau Panasir bisa share screen nggak, Pak? Ininya, slide-nya? Iya, langsung dari Bapak. Oh, saya coba ya. Berarti kopikan dulu nih ke laptop, itu laptop Zoom. Iya. Mama udah masuk? Pasportnya udah. Judulnya apa judulnya? Oppo F5. Connect automatically. Maksudnya Pak? 1, 2, 3. Oke, terus saya masuk lagi begini. Saya masukin ini, nak. Masukkan datanya. Ini masukkan ke masukkan ke YouTube. Bisa coba masukkan. Yang di USB. USB ada nggak?
Sekarang saya bisa masuk nggak nih? Masuk, Pak. Oke, kalau gitu dari saya lagi. Tadi sampai sini ya. Ini Pak Ustaz. Nah itu Pak. Sekarang takbir untuk ruku. Nah ini nih. Ya, silakan Ustaz. Ya, takbir untuk ruku dan sujud juga bangkit dari keduanya, atau takbir saat bangkit dari ruku dan sujud. Inilah yang disebut dengan istilah takbir intiqal. Karena takbir di dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama takbiratul ihram, artinya takbir untuk mengharamkan apa-apa yang tadinya halal setelah sholat maka hukumnya haram. Seperti misalnya minum air putih, berbicara ketika sebelum sholat, pekerjaan-pekerjaan itu halal. Tetapi setelah sholat, setelah mengucapkan Allahu Akbar, maka kembali menjadi haram. Maka itulah sebabnya takbir pertama dalam sholat disebut takbiratul ihram. Kemudian yang kedua ada takbir intiqal. Nah, kapan takbir intiqal itu dilakukan? Takbir intiqal itu dilakukan ketika berpindah-pindah gerakan kecuali saat bangkit dari ruku ke i'tidal atau berdiri. Kalinya pertama dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa wad'in wa qiyamin wa qu'udin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir fi kulli raf'in setiap bangkit, wa wad'in dan setiap turun, wa qiyamin dan apabila hendak berdiri, wa qu'udin dan apabila hendak duduk. Nah, jadi setiap pindah posisi, keterangan dari hadis ini, setiap pindah posisi dalam sholat itu disyariatkan untuk membaca takbir. Inilah yang disebut dengan takbir intiqal, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, kecuali saat bangkit dari ruku kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid. Jadi Sami Allahu liman hamidah ini dibaca oleh imam dan di saat kita sholat munfarid tidak berjamaah. Karena makmumnya ketika sholat berjamaah, makmum itu tidak membaca Sami Allahu liman hamidah, tetapi menyambut dengan ucapan Rabbana walakal hamdu. Dan itu sinkron ya, karena Sami Allahu liman hamidah itu artinya Sami Allah, Allah mendengar atau dengarkanlah wahai Allah orang-orang yang memujimu. Kemudian disambut oleh makmum dengan ucapan Rabbana walakal hamdu, ya Tuhan kami, dan walakal hamdu, hanya milik Engkaulah segala puji. Jadi sinkron gitu. Tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah lagi. Nah, adapun makmum apabila imam selesai mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka mesti mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, di sini saya tulis atau Rabbana, mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana wa lakal hamdu pakai waw, atau pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau bisa juga Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Jadi ada beberapa redaksi tahmid di saat kita bangkit berdiri. Pertama, ketika mendengar Sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana wa pakai waw walakal hamdu.
Nah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Idza qala al-imamu," apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang-orang yang memujinya, faqulu, maka ucapkanlah oleh kamu, Rabbana walakal hamdu, yaitu ucapan Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikat, karena siapa yang ucapannya yaitu Rabbana lakal hamdunya bersamaan dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, di sini ada jaminan. Jaminan ampunan dosa-dosa itu bukan hanya pada saat tepat antara imam dan makmum membaca amin, tetapi juga pada saat kita tepat membaca ucapan Sami Allahu liman hamidah. Dan yang harus diperhatikan tentu saja bacaan ini diucapkan setelah tegak berdiri, ya. Karena pada saat bangkit dari ruku ke berdiri itu makmum saja yang membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum membaca, imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian tangan irsal turun ke bawah, lalu mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, makmum saat bangkit dari ruku ke berdiri tidak baca apa-apa. Bangkit saja, tidak membaca Sami Allahu liman hamidah, dan setelah berdiri tegak bersamaan dengan imam, sama-sama mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, kemudian hadis yang lainnya, coba slide-nya, Pak. Nah, tentang jahar takbir. Ketentuan jahar takbir. Apakah takbir ini dijaharkan atau dibaca sir? Nah, terkait dengan jaharnya takbir imam dan makmum atau mengeraskan takbir itu karena perlu saja. Artinya kalau kita tidak perlu untuk mengeraskan, tidak perlu. Nah, apa keperluannya? Bagi imam, keperluannya agar terdengar oleh makmum yang paling belakang. Maka ucapan Allahu Akbar, mengeraskan suara Allahu Akbar, volumenya tergantung kebutuhan. Apabila makmumnya banyak, maka suara takbir pun keras. Tapi kalau makmumnya hanya 2 orang, ya tidak harus keras-keras. Demikian juga kalau kita sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, ya cukup saja takbirnya itu terdengar oleh diri kita sendiri, tidak harus keras-keras. Jadi terkait dengan menjaharkan bacaan takbir, itu dilakukan apabila perlu, tujuannya supaya terdengar oleh makmum yang paling belakang. Karena posisi imam di dalam sholat itu sebagai komandan yang mengomando gerakan-gerakan imam dengan tujuan sholat berjamaah itu tartib dan ittisal. Tartib artinya berurutan, ittisal bersambung, tidak ada jeda. Karena kalau misalnya kita mengucapkan Allahu Akbar, makmum tidak mendengar. Setelah 1 menit baru Allahu Akbar, itu berarti inqita'. Sholatnya itu terputus. Nah, di dalam sholat berjamaah itu harus ittisal, tidak boleh ada keterputusan. Maka ketentuan innama ju'ilal imam liyu'tama bih, imam itu dijadikan untuk ditaati, di situ maksudnya jangan sampai jangan mendahului imam, jangan juga mengakhirkan diri sehingga tertinggal oleh imam. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan, pertama hadis dari Sa'id bin Haris. Sa'id bin Haris berkata, "Shallalana Abu Sa'id," bahwa Abu Sa'id sholat mengimami kami, fajaharo bitakbir, lalu beliau menjaharkan ucapan takbir, hina rafa'a ra'sahu,
ketika bangkit dari sujudnya, mengangkat kepala, minas sujud, dari sujud. Wahina sajada, dan ketika beliau mau sujud, wahina rofa'a, dan ketika bangkit dari sujud, wahina qoma, dan ketika berdiri, minar rok'atain, dari 2 rakaat. Qala hakadha ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini secara rinci oleh Sa'id bin Haris dijelaskan, Nabi itu mengeraskan takbir 1 ketika mengangkat kepalanya dari sujud, kemudian yang kedua ketika beliau bersujud, yang ketiga ketika bangkit, dan ketika berdiri dari rakaat yang kedua. Dan beliau berkata, inilah cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan menjaharkan, ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar itu, Rasulullah itu pada saat itu membaca takbirnya itu pelan. Tidak seperti biasanya. Nah, inilah sejarah adanya muraqqi. Kalau kita di Mekah atau di Madinah melaksanakan sholat itu ada muraqqi. Artinya yang mengeraskan, meninggikan suara takbir. Misalnya, imam membaca Allahu Akbar, maka ada muraqqi yang mengeraskan Allahu Akbar. Kemudian imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka ada muraqqi yang mengeraskan suara Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu ternyata dulu dilakukan oleh Abu Bakar karena suara Nabi itu pelan. Sementara jamaah di Masjid Nabawi saat itu cukup banyak, penuh jamaah itu, dan tidak terjangkau oleh suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadisnya ini, An Jabirin qala, dari Jabir berkata, Ishtaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pada saat itu mengalami sakit yang berat. Bahkan menurut riwayat lain, sakit ini yang membawa beliau wafat. Fasallaina wara'ahu, lalu kami sholat di belakang beliau, wa huwa qa'idun, ketika beliau sholat itu sambil duduk, karena sudah tidak lagi mampu untuk sholat berdiri. Maka dari awal sampai akhir Rasulullah melaksanakan sholatnya itu sambil duduk. Padahal di sebelumnya Nabi itu sholat sambil duduk tidak terus duduk. Seperti sholat-sholat sunnah Nabi, memang Nabi pernah secara sengaja sholat sambil duduk, tapi tidak terus-terusan duduk. Pertama berdiri dulu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca surat Al-Fatihah, membaca sekitar 40 ayat, kemudian duduk, terus lagi membaca, memperpanjang bacaannya. Nah, setelah Nabi mau ruku, berdiri lagi, kemudian ruku dan sujud normal, ada berdiri, ada i'tidalnya. Nah, jadi tidak duduk terus di atas kursi ya, seperti kebanyakan para sepuh yang ada di kita. Ya, kalau memang tidak mampu untuk berdiri tidak apa-apa, duduk dan wasbet. Tapi kalau masih mampu bertahan berdiri beberapa detik atau beberapa menit misalnya, maka sebaiknya saat takbiratul ihram itu berdiri dulu. Kemudian ketika mau ruku berdiri dulu, lalu bangkit. Nah, saat sujud silahkan sujud sambil duduk, karena biasanya yang bermasalah di dengkul itu tidak bisa bangun lagi kalau sudah sujud. Kalau sudah ada di lantai itu susah bangun lagi. Nah, bila susah bangun lagi maka bisa sujud di kursi. Nah, kali ini Nabi SAW full duduk. Kenapa? Karena sakitnya berat. Dan sakit ini menyebabkan beliau tidak lama setelah itu wafat. Fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun. Maka kami, kata Jabir, sholat. Kami sholat di belakang beliau, wa huwa qa'idun, padahal beliau sholat sambil duduk. Tapi jamaah di belakang
sholat sambil berdiri. Wa Abu Bakri dan Abu Bakar yusmi'un nasa takbir, perdengarkan takbir kepada makmum. Nah, ini bisa diamalkan oleh kita apabila memang situasinya seperti yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah cukup banyak, sementara suara Nabi pelan. Tapi kalau sekarang sudah ada mikrofon, ya, apalagi yang megawattnya tinggi itu, jangankan suara takbir, narik nafas saja, kalau kita narik nafas misalnya, nah itu terdengar jelas dari sound system yang sangat sensitif itu. Nah, tentu saja kalau sudah terdengar oleh makmum, tidak perlu ada muraqi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Nggak perlu. Karena makmum pun mendengar. Jadi sebenarnya mengeraskan suara takbir dan Sami Allahu liman hamidah ini apabila diperlukan saja. Kemudian yang ketiga masih bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, wa Abu Bakrin khalfahu, Abu Bakar di belakangnya. Fa iza kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, kabbara Abu Bakrin, Abu Bakar pun bertakbir, liyusmi'ana, tujuannya untuk memperdengarkan suara takbir kepada kami. Jadi ini adalah sunnah, mengeraskan takbir dan mengeraskan Sami Allahu liman hamidah apabila diperlukan. Satu tentang cara ruku. Satu pasal lagi. Macet lagi. Iya. Ini tak. Ya. Tata cara ruku dan i'tidal di dalam sholat. Nah, kita masih ada sedikit perbedaan ya tentang tata cara ruku ini. Lebih khusus ketika menyimpan telapak tangan. Ada yang menyimpan telapak tangan di atas lutut, ada juga yang menyimpan telapak tangannya itu di tengah betis, sehingga posisi punggungnya agak meluncur itu ke bawah. Nah, mana yang sebenarnya cocok dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kita lihat hadis yang pertama, kaifiat atau tata cara ruku yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan oleh Muhammad bin Amr al-Amiri. Beliau mengatakan, kuntu fi majlisin min ashabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berada di sebuah majlis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatazakaru salat Rasulillah, lalu mereka saling menerangkan salat Rasul. Ada yang mengatakan begini, salat Rasul, ada yang mengatakan begini, jadi saling menyampaikan berita sesuai dengan apa yang dilihatnya. Qala Abu Humaid, maka Abu Humaid berkata, faida roka, ini panjang sebenarnya hadisnya ya, tapi saya potong-potong sesuai dengan kebutuhan pasalnya. Faida roka'a, apabila Nabi ruku, kafaihi, beliau meletakkan kedua telapak tangannya min rukbataihi, pada kedua lututnya. Jadi dua telapak tangan disimpan di kedua lutut. Kemudian wafarraja baina asabihi, dan beliau merenggangkan jarinya. Jadi si jari ini tidak dirapatkan, tapi agak direnggangkan. Jadi kalau umpamanya ini dengkul, jadi posisi jari itu tidak seperti ini, tapi dicengkram.
dicengkram ke tempurung dengkulnya gitu. Tidak dirapatkan begini, tidak juga posisinya begini, atau posisi begini kayak anak-anak, tapi posisinya meluncur ke bawah dan dicengkram. Ini posisinya, cengkram ke tempurung lutut. Nah, kemudian summa hasara zohrohu, lalu Nabi mematahkan punggungnya, ghaira muqniin, dengan tidak membengkokkannya. Ghaira muqniin dengan tidak membengkokkannya, ra'sahu, kepalanya, atau ghaira muqni'i ra'si, dengan tidak membengkokkan kepalanya. Artinya punggung bengkok lurus dan kepala juga lurus. Wala safihin bi khaddi, dan juga tidak memalingkan pipinya, tidak miring ke samping, tidak juga nunduk ke bawah, tidak juga agak melihat ke atas, tapi posisi kepala dengan punggung itu posisinya lurus, ya, kurang lebih seperti ini. Sehingga digambarkan di dalam hadis bahwa kalau kita menyimpan air di atas punggung Nabi SAW, misalnya menyimpan segelas air ini, maka tidak akan tumpah. Itu menunjukkan lurusnya posisi punggung pada saat ruku. Dan kalau kita benar menyimpan tangan ini, tidak dibengkokkan, tegak lurus, disimpan di atas tempurung lutut, maka otomatis secara fitrah, secara alami, posisi punggung kita akan rapat. Nah, jadi dengan hadis ini saja terjawab mungkin keraguan, atau kita sering melihat ada yang ruku menyimpan tangannya di tengah betis. Itu kan banyak yang ruku seperti itu. Kalau menurut hadis bukan di tengah betis, menyimpan telapak tangan itu di tempurung lutut dan sambil dicengkram. Kemudian berikutnya, qala Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr berkata, ala urikum salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah, aku akan memperlihatkan tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa raka'a, kemudian beliau mempraktekkan ruku, wajah fayadaihi, dan merenggangkan tangannya, wa wado'a yadaihi, beliau meletakkan kedua telapak tangannya, ala rukbataihi, di kedua lututnya, wa farraja baina asabihi, dan merenggangkan jari-jarinya. Jadi hadis kedua ini juga sama, memperkuat riwayat Imam Abu Daud bahwa meletakkan telapak tangan bukan di betis tetapi di tempurung lutut. Kemudian satu lagi penjelasan tentang posisi ruku. Ini dijelaskan oleh sahabat Mushab bin Sa'ad. Kata Mushab bin Sa'ad, kata Mus'ab, bukan Mushab, kata Mus'ab bin Sa'ad, aku pernah sholat di samping bapakku. Sholaitu ila janbi abi, aku pernah sholat di samping bapakku. Fatabaqtu baina kafaya summa wada'tuhuma baina fakhidayya. Kemudian aku merapatkan kedua telapak tanganku, lalu meletakkan di antara kedua pahaku. Dirapatkan, disimpan di kedua paha. Seperti orang yang kedinginan gitu. Ya mungkin namanya juga anak-anak ya, belum paham. Fanahani abi, maka ayahku melarangku melakukan ruku seperti itu. Wa qala, dan beliau berkata, kunna naf'aluhu, kata bapaknya, kami pernah melakukan ruku seperti itu. Wa umirna an nad'a aydina ila rukabi, dan kemudian kami juga dilarang dan diperintahkan untuk meletakkan tangan kami di atas lutut. Jadi nyimpannya bukan di tengah-tengah, tetapi di atas lutut seperti yang biasa kita laksanakan. Nah, ini dalil-dalil tentang kaifiat ruku. Jadi jelas sekali lagi menyimpan tangan bukan di betis, tetapi di atas tempurung lutut. Nah, saya kira itu dulu sebelum dilanjut nanti mungkin ada pertanyaan di pasal ini, yaitu terkait dengan pertama,
ketentuan saktah. Di dalam sholat itu ada 2 tempat. Yang pertama adalah saktah pada saat iftitah. Yang kedua, saktah ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan ketika selesai membaca surat, kemudian mengeraskan suara takbir saat ruku, sujud, dan bangkit, dan mengeraskan suaranya, serta posisi kaifiat ruku yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada pertanyaan dulu, baik yang berkaitan dengan materi ini atau yang lain, dipersilakan. Silakan. Barangkali ada jemaah yang ingin bertanya. Bila belum, mungkin saya dulu, Pak Atur. Istilah saktah itu berhenti sejenak. Itu. Ada juga saktah di dalam ayat Al-Quran itu. Misalnya kiamah gitu. Walika. Apa ya? Nah itu juga saktah ya. Jadi makna saktah, kalau tidak salah, kalau di dalam ayat itu nggak boleh nafas. Benar nggak, Tan? Ya, ada saktah qiraah, ya. Ada saktah tilawatil Quran, ada saktah fis shalah. Kalau saktah dalam membaca Al-Quran itu tidak bernafas. Ya, seperti dalam Al-Quran itu ada kata-kata kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu tahan sejenak, ukurannya 2 harokat. 2 harokat itu 2 gerakan. Nah, ini 2 harokat. Ini 2 gerakan. Jadi atau hitungan 1, 2, itu 2 harokat maksudnya. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran ada beberapa surat yang dianjurkan untuk saktah. Seperti tadi contoh di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, tetapi saktah di dalam sholat tidak harus nahan nafas. Saktah dalam sholat kalau menurut para ulama, seukuran kita membaca subhanallah, tapi bukan berarti harus membaca subhanallah, karena tidak ada dalilnya, kecuali pada saat selesai takbiratul ihram sebelum membaca surat Al-Fatihah, itu memang ada dalilnya. Ternyata saktah di situ Nabi bukan melamun, tapi saktahnya di situ adalah membaca doa iftitah, dan tentu durasinya bukan seukuran dengan subhanallah, karena membaca doa iftitah mah ada yang panjang, ada yang pendek, dan sependek-pendek membaca doa iftitah itu cukup panjang ya. Seperti apa tuh yang paling pendek itu, Pak? Kabiro alhamdulillah. Bukan. Ada satu pendek, jadi lupa. Soalnya jarang dibaca yang pendek. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, itu mah ada lanjutan panjangnya. Apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu paling pendek. Itu doa iftitah yang paling pendek. Sependek-pendeknya membaca itu. Nah, di luar itu, seperti saktah setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan saktah setelah membaca surat Al-Fatihah, surat selain Al-Fatihah, misalnya setelah baca kulhu, setelah baca wadduha, sebelum kita bergerak ruku, itu seukuran seperti membaca subhanallah, tidak terlalu lama gitu. Gitu, Pak. Jadi durasinya diperkirakan seperti itu, Tat, ya? Ya, durasinya diperkirakan seperti itu. Bukan berarti harus membaca membaca kata-kata subhanallah gitu. Baik, barangkali ada jemaah yang mau bertanya lagi, silakan. Ya, saya Her. Oh iya, Pak Agus Fikri, silakan, Pak. Ustadz, kalau yang biasanya kan
ada imam setelah membaca Al-Fatihah terus amin, setelah amin itu ada berhenti sejenak. Bukan sejenak, kadang-kadang agak lama gitu. Ini termasuk sakta atau diperbolehkan atau bagaimana nih sebelum membaca surat? Jadi setelah amin, kira-kira berapa lama gitu? Mungkin ada 1 menit mungkin ya, atau kurang lah dari itu ya, mungkin setengah 15 detik atau berapa. Nah, baru membaca surat yang lain. Itu termasuk sakta atau diperbolehkan atau tidak gitu? Ya, ini terkait dengan kaifiat memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi sudah kita bahas ini pada pembahasan tentang hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum yang sholat di belakang imam. Itu memang ada beberapa pendapat yang sudah saya bahas. Ada yang mengatakan mesti baca. Dan teknisnya ada yang baca mengikuti bacaan imam. Kemudian ada yang membaca setelah selesai imam membaca. Walau ayatan katanya, walaupun 1 ayat tetap dia harus membaca. Nah, makanya bagi imam yang berfaham seperti itu biasanya suka sakta beberapa menit, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya mungkin kalau mengikuti sakta di ujung itu baca surat Al-Fatihahnya maraton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kenapa? Karena rata-rata ya tidak sepanjang bacaan surat Al-Fatihah kalau kita mau membaca. Jadi itu juga termasuk sakta. Menurut sebagian pemahaman orang-orang yang meyakini harus membaca surat Al-Fatihah walaupun kita sholat berjamaah di belakang imam. Tapi setelah kita kaji dalil-dalilnya, kita kembalikan kepada hadis-hadis Nabi yang sahih, yang berdalil itu justru ketika kita sholat di belakang imam, tidak perlu membaca surat Al-Fatihah dan tidak perlu juga membaca surat selain Al-Fatihah. Cukup saja kita mendengarkan bacaan imam. Maka dengan mendengarkan bacaan imam dari awal sampai selesai, kita malah lebih bagus merenungkan, mentadaburi bacaannya, menghayatinya, maka itu hukumnya sama dengan membaca. Dan ini pernah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada orang yang ikut-ikut membaca bacaan di belakang Nabi. Kata Nabi, Anda itu sudah memberatkan bacaanku. Jadi kembali kepada hadis yang mengatakan iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansit. Apabila Quran dibacakan, dengarkan dan diam. Tidak usah ikut membaca. Karena dengan menyimak itu sama dengan membaca. Kita itu membaca itu kan bisa membaca dengan lisan, bisa membaca dengan mata, bisa juga membaca dengan telinga. Gitu. Ada orang yang malah membacanya lebih tajam dengan telinganya daripada dengan matanya. Seperti misalnya orang-orang yang mohon maaf yang tidak melihat ya, itu rata-rata ingatannya tajam dan dia bisa membaca Quran itu dari simak. Seperti salah satu jamaah saya di salah satu masjid itu sejak beliau lahir dalam keadaan tidak melihat tapi pendengarannya baik, normal. Maka oleh ayahnya itu setiap malam dibacakan Al-Quran dan dia hafal 30 juz, tidak melihat Al-Quran. Hafalnya itu dari simak saja, dari qori'nya. Gitu. Dan juga dia tidak bisa membaca Quran Braille. Nah, biasanya kan yang tunanetra itu membaca Quran Braille. Nah, ini mah baca Quran Braille nggak bisa, tapi dia hafal. Saya baca salah satu huruf saja itu, atau salah satu huruf, salah
tanda baca yang harusnya dibaca A dibaca I, dia tahu kesalahannya itu. Nah, itulah maksudnya bahwa as-sima juga sama dengan al-qiraah. Maka pada saat Quran dibacakan, diam dan dengarkan. Nah, hanya itulah kalau kita kembali kepada pendapat ya, kenapa ada orang yang saktah lama setelah waladolin, itu biasanya memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Begitu, Pak. Kalau misalkan imam itu milih surat berikutnya itu kadang-kadang mau baca ini tapi lupa gitu, Ustaz. Kadang-kadang kan itu juga jadi ini nih ya. Ini terutama kalau saya jadi imam ya. Kadang-kadang mau baca surat apa gitu, kok lupa ya ini awalnya atau apa gitu ya. Akhirnya ya itu jadi agak jeda panjang ini. Nah itu kira-kira batal nggak? Ya kalau kita saktah tidak sengaja karena mengingat bacaan nggak apa-apa. Oh, yang tidak sengaja, kalau disengaja memang harus ada dalil. Ya. Sengaja saktah lama gitu, itu harus ada dalilnya. Tetapi kalau saktah ini memikirkan mau baca surat, misalnya surat baru yang baru dihafal, saya suka begitu. Tapi lupa awalannya itu apa gitu. Awalan dari surat itu apa? Nah kalau saktah karena mengingat nggak apa-apa, Pak. Itu mah termasuk yang dimaafkan ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi maksudnya kalau muroki itu ya Pak, Sami Allah liman hamidah. Saat sekarang ini ada beberapa masjid yang masih menerapkan juga seperti itu ya. Itu memang bagaimana? Apakah memang itu perlu dibawa atau kalau begini, kalau yang menjawab Sami Allah liman hamidah itu jamaah yang di belakang imam ataukah seluruh jamaah istilahnya? Mengucapkan Sami Allah. Rabbana walakal hamd. Apakah di belakang imam saja atau seluruh jamaah? Jamaah ya. Ya, pertama terkait dengan muraqi, itu kan memang dalam memahami hadis itu ada yang memahami secara tekstual, ada yang memahami menggunakan kaidah usul. Nah, kalau kita mengikuti atau mempelajari metodologi istinbatul ahkam ulama-ulama Saudi, itu kebanyakan metodenya tekstual, Pak. Jadi asal ada teksnya, kemudian diamalkan begitu. Seperti salah satu contoh terkait dengan isbal, menjulurkan kain sampai menutup mata kaki. Itu memang kan ada larangannya di situ juga. Tapi ada larangan yang menggunakan alasan. Tapi kalau ulama-ulama Saudi memahaminya itu tekstual saja. Ia tidak boleh menutup mata kaki, ia juga tidak boleh ada sombong. Nah, demikian juga terkait dengan muraqi yang mengeraskan suara takbir atau Sami Allahu liman hamidah. Seperti yang kita saksikan di Mekah, di Madinah itu kan walaupun suara sound system sudah terdengar jelas, tapi selalu saja ada muraqi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Nah, selalu saja begitu. Jadi nampaknya memang mengamalkan hadis itu secara tekstual. Nah, sama juga seperti dalam praktek kaifiat adzan. Itu kan ketika membaca hayya 'alas shalah, Bilal itu melihat ke kanan. Hayya 'alas shalah. Ketika hayya falah ke kiri. Hayya 'alal falah. Nah, kenapa? Saat itu belum ada pengeras suara. Maka suara adzan itu dibagi-bagi. Kanan, kiri, supaya terdengar oleh semua yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang sudah ada pengeras suara, nggak perlu bolak-balik. Karena dengan menghadap kiblat saja, kita mengumandangkan azan, walaupun dengan suara pelan, terdengar kemana-mana. Nah, maka cara memahami hadis itu mestinya menggunakan al-hukmu yaduru ma'al ilah wujudan kana au adaman. Hukum itu ada karena ada sebab. Ada sebab, ada hukum, tidak ada sebab, tidak ada hukum.
ini tidak terdengar suaranya oleh jamaah di belakang kalau takbirnya tidak dikeraskan. Maka perlu ada muroki kalau si imam tidak mampu keras. Ternyata oleh semua jamaah terdengar. Maka makmum tidak perlu ada mewakili muroki karena jamaah juga bisa mendengarnya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Rabbana walakal hamdu. Apakah ini hanya makmum yang di belakang imam atau untuk semua? Jawabannya untuk semuanya. Kalau dia mendengar Sami Allahu liman hamidah dengan jelas, maka makmum cukup dengan membaca Rabbana walakal hamdu. Gitu, Pak. Jadi bukan hanya yang di belakang makmum, tapi semua makmum yang ada di masjid itu. Gitu. Tapi tidak dijaharkan itu. Tidak dijaharkan, tidak harus dijaharkan. Yang dijaharkan itu hanya yang yusmi'una saja tadi, yang memperdengarkan apa yang dibaca, ya ternyata kalimat itulah yang dibaca. Gitu. Ya, ada kalanya saktah itu juga dilakukan pasca kalau misalnya sholat subuh yang menggunakan mungkin di beberapa lokasi menggunakan kunut, Pak. Nah, jadi ada yang tidak kunut, tetapi imamnya saktahnya cukup panjang sehingga atau diduga bahwa itu memberi kesempatan orang yang biasanya kunut karena di masjid tersebut tidak kunut diberi saktah seperti itu. Kalau itu hukumnya ada nggak? Ya, itu istihad lapangan. Jadi kalau menurut dalil tidak ada anjuran untuk memberikan kesempatan kepada yang kunut supaya bisa melaksanakan kunut, maka si imam yang tidak kunut itu saktah, berhenti beberapa menit dan cukup lama itu biasanya. Nah, karena ketentuannya kalau kita kembalikan kepada hadis-hadis yang sahih, kaifiat kunut dalam sholat berjamaah itu seperti qiraah, seperti membaca Al-Quran. Makmum tidak perlu membaca doa kunut. Makmum itu cukup mengaminkan. Jadi yang ketika sholat berjamaah, maka yang bertugas untuk membaca kunut itu adalah imam. Dengan suara yang jahar, baik di sholat yang sir maupun sholat jahar. Kunut waktu zuhur, keraskan kunutnya. Waktu asar, walaupun sholat sir, dikeraskan kunutnya. Yang lain-lainnya boleh tidak keras. Bukan boleh, memang ketentuannya begitu ya. Sir itu kan, baca Al-Fatihah, sir. Baca surat selain Al-Fatihah, sir. Tapi ketika baca kunut, dikeraskan. Kenapa? Karena supaya terdengar oleh makmum, makmum cukup mengaminkan. Jadi kaifiat kunut itu begitu sebenarnya. Nah, kalau imam tidak kunut, ya mestinya tidak memberikan kesempatan kepada makmum untuk kunut karena saktah seperti itu tidak ada sunnahnya. Tapi barangkali ini termasuk ijtihad lapangan, karena banyak para imam yang mungkin tidak berani tegas menyampaikan. Terkait dengan dalil-dalil kunut itu memang cukup banyak ya. Tapi yang saya kaji, yang saya pelajari, yang sahih itu bahwa kunut itu disyariatkan. Ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya tidak dilakukan terus-menerus. Kunut ini dilakukan hanya pada saat nazilah saja. Ketika ada satu bencana yang menimpa kaum muslimin dan umat Islam tidak mampu untuk melawan, kalau melawan malah bisa mati, bisa hancur, kecuali dengan doa kunut. Maka boleh di situ kunut. Dan itu dilakukan selama 1 bulan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya pernah kunut 3 kali. Pertama di saat para sahabat-sahabat utamanya dibunuh saat berangkat mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Nabi kunut selama 1 bulan. Yang kedua, pada saat Nabi mendengar 70 hufad Quran yang hafal-hafal Al-Quran dibunuh oleh orang-orang kafir di sungai Ri'lin dan Dakwan. Jadi 70 sahabat yang hafid Quran itu
awalnya diminta untuk mengajarkan Al-Quran, ternyata nipu sampai di Sungai Riklin dan Dakwan dibantai, dibunuh. Maka saat itu Nabi dan para sahabat kunut selama 1 bulan mendoakan orang-orang yang membunuh sahabat Nabi. Kemudian yang ketiga, pada saat Nabi mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Nah, di situ Nabi melakukan kunut hingga dihentikan oleh Allah. Setelah 1 bulan itu, kata Allah, terserah aku. Apakah dia akan diazab, ataukah dia akan dihinakan, atau mungkin dia akan dimuliakan, dikembalikan, bertaubat, menjadi pengikutmu, menjadi kaum muslimin. Dan ternyata setelah Nabi berhenti, banyak sahabat kafirin, banyak orang-orang kafir yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti salah satunya sahabat Abu Sufyan, kemudian sahabat Wahsy, itu menjadi sahabat-sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kunut itu kalau merujuk kepada hadis yang sahih itu hanya ada pada peristiwa nazilah atau bencana yang menimpa Islam dan kaum muslimin di saat kita tidak mampu untuk melawannya. Nah, adapun hadis tentang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut subuh hatta faraqqa minad dunya sampai beliau wafat. Hatta faraqqa minad dunya itu sampai berpisah dengan dunia, artinya sampai beliau wafat. Ini diikhtilafkan kedudukan hadisnya oleh para ulama-ulama muhaddisin. Ada yang mengatakan sahih dan banyak juga yang menyatakan dhaif. Dan setelah kami kaji, ternyata kedudukan hadis ini dhaif. Sehingga karena hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan dasar hukum. Nah, itulah sebabnya banyak imam yang ketika mengimami sholat subuh itu tidak melakukan kunut dan juga tidak memberi kesempatan kepada jamaah untuk kunut, karena memang dasar hukumnya sebenarnya itu berdasar hadis yang lemah. Jadi saktah seperti itu tidak ada sumber dalilnya, Pak. Begitu. Ya, Pak Ustaz. Oke. Ya, Pak Ustaz. Pada saat imam tadi membaca tasmi, Sami Allahu liman hamidah, kan makmumnya baca tahmid. Walakal hamd. Nah, iman juga kan juga membaca sama juga tahmid. Jadi tasmi sama tahmid seperti salat sendiri munfarid gitu ya. Tidak hanya tasmi. Ya, betul, Pak. Jadi membaca tasmi atau Sami Allahu liman hamidah itu sunnahnya bareng antara imam dan makmum. Makanya di situ perlu ada ittisal pada saat bangkit, pada saat Rabbana lakal hamdu, ya, itu bareng antara imam dan makmum. Tapi ketika Sami Allahu liman hamidah, makmum tidak baca Sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah dah, maka makmum segera bangkit. Nah, kemudian di situ bareng-bareng dengan imam membaca Rabbana walakal hamdu. Sehingga jaminannya, kata Nabi, bila bareng membaca Sami Allahu liman hamidah antara imam dan makmum, maka ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Dosa-dosanya yang telah lalu insya Allah oleh Allah akan dimaafkan. Ini pentingnya ittisal dalam sholat, tidak meninggalkan sendiri. Karena ada orang yang mungkin karena ingin membaca lama, baca tasbih lama, sampai meninggalkan sendiri. Imam sudah hampir selesai, ini baru bangkit. Begitu, Pak. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pernah ngikutin sholat berjamaah. Ya, pada saat bicara amin itu kan seharusnya imam dan makmum bersama-sama. Tapi ada imam pada saat amin itu membaca Rabbik firli wali walidayah. Apakah itu ada dalilnya, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum. Rabbik firli wali walidayah. Iya, ada yang gitu. Ya, memang itu ada hadisnya, Pak. Ada hadisnya, jadi
ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian imam itu membaca rabbighfirli wali walidayya, baru kemudian amin bareng begitu Pak. Itu memang ada hadisnya, tapi ini hadisnya lemah. Hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil gitu. Tapi memang ada yang mengamalkan hadis ini, yang karena sebagian saudara-saudara kita tidak terlalu menganggap penting nampaknya, atau abai terhadap kedudukan hadis. Yang penting ada hadisnya katanya, nggak apa-apa, diamalkan saja untuk keutamaan amal. Nah, padahal sebenarnya fadailul amal itu, hadis-hadis lemah untuk fadailul amal itu apabila tidak berkaitan dengan ta'abudiyah, ya. Ta'abudiyah atau tidak bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, berarti ini sudah menambah-nambah, ya. Jadi kalau sudah jelas kedudukannya hadis itu dhaif, lebih baik ditinggalkan gitu. Tapi bahwa dalil tentang itu ada, itu saya pernah meneliti. Membaca Rabbighfirli wali walidayya amin. Dan di daerah-daerah hadis ini banyak diamalkan. Namun kalau saya perhatikan, itu kebanyakan mereka ikut-ikut saja. Ketika ditanya dalilnya tahu nggak? Nggak tahu, itu ikut-ikut saja, ikut para kiainya. Nah, setelah saya kaji, saya teliti, ternyata ada dalilnya. Hanya saja dalil yang dhaif gitu. Jadi nggak perlu baca Rabbighfirli wali walidayya setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin, karena di setengah dari surat Al-Fatihah mulai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu sudah berisi doa semua Pak gitu. Ya. Gitu, Pak. Ya. Ya. Yang lain barangkali boleh silakan. Ya, Pak Ustadz mau tanya, Mas. Mangga ya. Boleh Bu An. Nanti Ya. habis itu Ahmad. Ya. Pada saat habis ruku itu terus membaca kan imamnya Sami Allahu liman hamidah, terus Rabbana walakal hamdu. Cuma itu aja Pak Ustadz. Kalau saya dulu pernah waktu kecil itu pernah belajarnya tuh ada panjangnya, jadi Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil amasita wa min syai'im ba'du. Benar nggak itu Pak Ustadz? Atau memang cuma tadi apa? Rabbana walakal hamdu aja. Mohon Pak Ustadz. Ya. Insya Allah itu akan kita bahas di bab tentang ucapan, ya, masih di slide ini. Bab tentang ucapan ketika bangkit dari ruku dan setelah berdiri. Jadi doanya itu ada yang pendek, yaitu Rabbana lakal hamdu. Ada juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada juga Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Ada lagi doa Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ada lagi yang lebih panjang, Bu. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u da jaddi min kajad. Nah, ada sedikit perbedaan di redaksi lain. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaku maqalal abdu wa kulluna laka abdun
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, hanya saja yang paling populer itu yang pendeknya. Rabbana Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu betul Bu ada. Oh iya. Ya. Nuhun Pak Ustaz. Ya, sami-sami. Baik, tadi kayaknya Pak Rahmat dari Semarang mau bertanya. Silakan Ya, Pak Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Ketika sholat berjamaah, imam membacakan surat Al-Alaq. Kemudian setelah selesai membacakan surat, ada salah satu makmum yang mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa betul itu ada hadisnya? Setelah membaca surat Al-Alaq, kemudian disambut dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin itu tasjid ya? Ya. Belakang. Itu tasbih, Pak. Nah, tapi tasbih, tidak ada ketentuan harus membaca itu. Iya, dan keras sekali makmumnya mengucapkannya itu. Jadi imam juga menunggu sampai selesai si makmum itu membacakannya. Tapi coba saya teliti lagi karena memang banyak zikir-zikir menyambut bacaan surat, tapi kedudukan hadisnya lemah. Kedudukan hadisnya itu lemah. Seperti pada saat membaca surat At-Tin. Alaihissallahu biahkamil hakimin bala wa ana minasyahidin. Karena ada yang disambut dengan kalimat itu. Ternyata itu setelah kami teliti kedudukannya lemah. Nah, saya coba nanti hadis ini apakah ada hadisnya gitu. Kalau ada hadisnya apakah kedudukannya sahih atau tidak. Tapi kalau saya baca di beberapa kitab tafsir, saya belum menemukan riwayat itu. Mungkin belum terbaca. Makanya karena ini sudah menjadi amalan yang pernah Bapak dengar, barangkali ada hadisnya, saya coba cek nanti kedudukannya. Ya. Oke, benar Pak. Bukannya bacaan itu ketika seharusnya melakukan sujud tilawah tapi tidak dilakukan gitu. Al-Alaq di akhir itu bukannya ada tambah gambar masjid dia. Gambar apa? Betul. Masjid. Ya betul ya. Ya, ada 15 surat dalam Al-Qur'an yang termasuk ayat-ayat yang ada ayat-ayat sajdah. Surat As-Sajdah itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mensunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Dan salah satu utamanya katanya setan itu akan menjerit dengan mengatakan, celakalah aku disuruh sujud tapi aku membangkang. Sementara manusia itu disuruh sujud, dia bersujud kepada Allah. Jadi salah satunya membuat setan terhina dengan kita melakukan sujud tilawah. Tapi kembali kepada hukumnya itu sunat gitu. Jadi kalau memang kita ada kesempatan waktu, ya lebih baik kita melaksanakan sujud tilawah. Tapi kalau tidak apa-apa. Dan sujud tilawah ini diwajibkan bagi yang membaca. Jadi kalau imam tidak membaca, kalau imam tidak sujud, makmum tidak usah sujud sendiri. Kalau imam sujud, baik di dalam sholat atau di luar sholat, yang kiroahnya ini sujud, maka yang mendengar ikut bersujud. Seperti dulu ada seorang sahabat yang membaca ayat sajdah, dan dia menunggu-nunggu, kok Nabi tidak sujud-sujud. Lalu ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tadi baca surat As-Sajdah, menunggu Anda bersujud, kok tidak bersujud? Kata Nabi, dalam hal ini Anda sebagai imam aku. Artinya kalau yang tilawahnya bersujud, maka yang mendengar disunahkan untuk bersujud baik di dalam sholat atau di luar sholat. Misalnya nanti kita tadarus Al-Quran, dan sekarang ditandai dengan gambar kubah masjid. Pas bagian Bapak sujud, maka semua yang ada di situ ikut sujud. Tapi kalau yang tilawah tidak bersujud,
tidak usah bersujud. Begitu. Silakan, masih ada lagi barangkali? Masih ada 2 menit lagi. Pak Ustadz mau tanya tapi tentang sholat ya Pak Ustadz, tentang sholat sunat. Kalau kan sholat sunat rawatib yang qobla duhur itu kan ada yang bilang boleh 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Kalau yang 4 rakaat itu tetap 1 kali salam. Nah, dalam 4 rakaat itu 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah, itu berarti boleh nggak pakai surat lain gitu Pak Ustadz? Ya. Salat yang ditentukan bacaan suratnya itu yang apa? Yang 2 rakaat pertama. Ditentukan 2 rakaat pertama baca surat dan surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah dan surat lain, sementara 2 rakaat ketiga dan keempat tidak baca surat lain kecuali Al-Fatihah, itu hanya di sholat wajib, Bu. Oh, sholat wajib aja ya. Berarti kalau sholat sunat mah pakai. Sholat sunat mah di setiap rakaat pun harus disunahkan, bukan harus. Setelah baca Fatihah disunahkan baca surat yang lain. Surat yang lain, iya. Ya. Bahkan disunahkannya itu panjang, Bu, bacaannya kalau di dalam sholat sunat mah. Gitu. Oh iya. Terus kalau sholat tarawih kalau tidak ikut berjamaah di masjid ya Pak Ustadz, itu sebaiknya 2-2 atau 4-4? Ya, kalau merujuk ke hadis Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, itu sholat malam itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, yang sifatnya sholat hadis yang umum itu masna-masna. Sholatul lail masna-masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian kalau kita melihat kebiasaan Rasulullah di dalam melaksanakan sholat malam memang lebih seringnya rokaatain. Nah, witirnya ada yang 3, ada yang 1 rakaat gitu. Tapi pada saat Aisyah ditanya bagaimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, pada saat itu Aisyah menjawab, la yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha illa ihda asyrata rakaat. Nabi itu tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Dan 11-nya itu dijelaskan formulasinya oleh Aisyah. Yusolli arba'an, summa yusolli salasan. Jadi Nabi sholat 4 rakaat, salam. Tapi jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat Nabi. Nabi sholat lagi 4 rakaat, lalu salam, dan jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat Nabi. Lalu tidur. Dan setelah itu sholat witir 3 rakaat. Nah, di sini menunjukkan bahwa sholat malam, sholat di bulan Ramadan itu lebih utama yang 4-4-3. Baik ibu sholat berjamaah di masjid ataupun sholat di rumah gitu, Bu. Sholat sendiri. Hanya memang untuk tarawih atau untuk qiyamul Ramadan itu lebih baik berjamaah di masjid. Itu lebih utama. Karena itu anjuran dari Rasulullah. Hanya saja di zaman Rasul tidak dirutinkan terus-menerus karena khawatir diwajibkan oleh Allah, karena pada saat itu wahyu masih terus turun. Nah, adapun sepeninggal Rasulullah, para sahabat itu menggemarkan sholat berjamaah itu di masjid terus-terusan dengan berjamaah. Karena ini adalah hiasan atau syiar dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jadi baik di masjid atau di rumah, lebih baik kita menjalankan yang 4 rakaat salam, dan 3 rakaat salam. Begitu, Ibu? Ya, mohon Pak Ustaz. Ya, baik, Pak Ustaz. Saudara-saudara semuanya, jam sudah menunjukkan pukul 22:03. Barangkali Pak
bisa menyimpulkan dan sekaligus menutup dengan doa Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, kajian dan diskusi kita berjalan dengan baik. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian kali ini, pertama bahwa saktah di dalam sholat itu ada dua secara garis besar. Yang pertama setelah takbiratul ihram sebelum membaca surat Al-Fatihah. Dan kenapa Nabi melakukan saktah di waktu ini? Karena beliau membaca doa iftitah. Dan doa iftitahnya ada yang pendek, ada yang panjang. Kemudian yang kedua, saktah setelah selesai membaca surat. Baik selesai membaca surat Al-Fatihah atau selesai membaca surat selain Al-Fatihah, hanya saja durasi waktu tidak lama. Kira-kira menurut para ulama seukuran membaca subhanallah, tetapi tidak ada bacaan apapun yang dibaca di saat saktah itu, kecuali untuk menunjukkan ketumakninahan sholat kita. Jadi jangan terkesan sholat itu terburu-buru gitu. Hanya untuk menunjukkan ketumakninahan saja. Kemudian yang kedua terkait dengan takbir, bahwa di setiap perpindahan gerakan Nabi SAW itu mengucapkan takbir. Dan takbir ini bisa dikeraskan, bisa juga pelan, dan mengeraskan takbir ini dengan melihat kebutuhan. Kalau jumlah jamaah banyak, kita keras. Kalau jumlah jamaahnya cuma satu saf, apalagi 2 orang, ya cukup saja sesuai dengan kebutuhan kita. Kecuali pada saat bangkit dari ruku ke berdiri. I'tidal ini tidak membaca Allahu Akbar, tapi bagi imam dan sholat munfarid membaca Sami Allahu liman hamidah. Sedangkan bagi makmum tidak membaca apa-apa, langsung saja menyambut Rabbana walakal hamdu. Kemudian tata cara ruku yang menurut hadis yang sahih adalah tangan itu disimpan di tempurung lutut dengan direnggangkan, tidak disimpan di betis, ya. Tidak disimpan di betis seperti yang sering kita lihat di beberapa masjid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kesimpulan dari kajian kita. Insya Allah pada kajian berikutnya kita akan membahas tentang zikir pada waktu ruku dan sujud. Bagaimana apa saja yang dibaca pada saat ruku dan sujud, berapa kali jumlahnya, apakah bacaan kita sudah tepat seperti yang dicontohkan oleh Nabi atau belum. Nah, kita akan kaji pada hari Jumat yang akan datang insya Allah, dan mungkin itu sudah Ramadan ya Pak. Jadi bagaimana ini? Rencana kalau Ramadan, apakah Pak Ustadz nggak keberatan kalau pada sholat asar gitu, menjelang maghrib? Enggak bisa, insya Allah. Ya, atau nanti kita jangan terlalu mepet ke maghrib karena biasanya saya persiapan untuk pergi tarawih. Ya, insya Allah. Ya, mangga nanti dipindah pada asar mungkin sekitar jam 4 ya Pak ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita usia yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menikmati sajian-sajian keberkahan Allah yang disediakan nanti di bulan Ramadan yang tinggal 5 hari lagi. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa. Allahumma gfirli, Rabbana gfir lana wali walidayna wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana la tazarna fardan wa anta khairul warisin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin.
Wa nas'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'aza bika minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an tazala akibatahu rusyda. Allahumma ahsin akibatana fil umurina kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.